Baik, terima kasih banyak. Jazakallahu khair, Ustaz Uus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa kembali memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah, nikmat kehidupan kita, nikmat sehat kita, Masya Allah. Dan tentunya juga digerakkannya kita ke majelis ilmu seperti ini pun adalah sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Masya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan juga jalan kita menuju ke surga yang dijanjikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada juga insya Allah mudah-mudahan kita semuanya umat yang ada di akhir zaman. Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin kita sudah mempelajari bagaimana begitu sangat indahnya sirah Nabi. Ya, karena ada peristiwa-peristiwa yang bisa kita ambil pelajaran, termasuk bagaimana ketika masa-masa kesulitan di awal dakwah itu terjadi, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dakwah secara terbuka di 3 tahun kedua, yaitu tepatnya berarti di tahun keempat dari kenabian, di mana kemudian ada banyak hal yang terjadi. Ada ancaman, ada cemoohan, ada banyak hal yang terjadi. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pada saat itu untuk melakukan satu langkah dengan diturunkannya surat Al-Kahfi itu. Kemarin kita sudah membahasnya ya, agar ini bersambung, agar kita bersambung. Yang kemudian juga ada delegasi pertama ke Habasyah, yaitu di tahun kelima, tepatnya di bulan Rajab, di bulan Rajab tahun kelima kenabian. Itu kemudian juga ada delegasi yang pertama, yang kita kemarin sudah mempelajarinya bagaimana begitu sangat indah ya. Ada sebuah strategi komunikasi yang dilakukan, Masya Allah, yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh para delegasi yang dikirimkan di sana, yang dikirimkan ke kota Taib, di kota Habasyah tersebut, yaitu dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib tentu. Masya Allah, ini ada satu hal yang begitu sangat luar biasa sekali. Bagaimana kita kemarin mempelajari dan ini juga bisa dilakukan sebagai sebuah strategi komunikasi ketika kita menyampaikan kepada orang-orang yang memang mayoritas. Misalnya ada di sekitar kita ini mayoritas nampaknya Pak Bu. Saya melihat juga banyak di antara kita saja, bahkan di antara kita sebagai seorang muslim, sebagai umat yang sudah mengaku menjadi bagian umat muslim pun, ya umat Islam pun, itu ya tidak begitu memahami tentang konsep Islam itu sendiri. Tidak begitu memahami tentang bangunan utuh dari Islam itu sendiri. Maka di dalam sebuah dialog yang diadakan atau yang dilakukan oleh Ja'far di depan Raja Najasyi dengan Amr bin Ash ini adalah satu hal yang begitu sangat luar biasa tuh untuk kita pelajari. Dan ini berarti mengingatkan kepada kita salah satu faidah dari kita mempelajari sirah yaitu fiqh dakwah. Bagaimana kita memahami tentang strategi dakwah, karena komunikasi adalah bagian dari dakwah. Baik, nah sekarang kita masuk lagi. Ibu dan Bapak melanjutkan, kemarin kita sudah sampai di tahun kelima kenabian. Nah di tahun kelima kenabian yang ada peristiwa yang begitu sangat luar biasa itu, sekarang kita masuk ke jelang tahun ke-6 dari kenabian. Jelang tahun ke-6 dari kenabian, yang dimana di tahun ke-6 dari kenabian ini sendiri, ada peristiwa-peristiwa penting. Ada peristiwa-peristiwa penting, yang dimana peristiwa-peristiwa penting ini saya beri judul dengan, karena memang ada tema besarnya ya di tahun ke-5, tahun ke-6 ini, yaitu tahun-tahun kesedihan. Nah, ini memang Masya Allah, ini kalau kita sudah sampai ke materi ini, ke tahun-tahun kesedihan ini, Ibu dan Bapak, tentu kita pun bisa mengambil sebuah pelajaran di tahun-tahun kita yang sekarang kita hadapi, yang nampaknya hampir mirip Pak Bu, yaitu kita juga menghadapi tahun-tahun kesedihan, tahun-tahun kesulitan. Wabah yang sudah setahun ini, itu sudah memporak-porandakan banyak hal ya, sudah kemudian juga merubah banyak hal.
terlalu banyak ini COVID ini mengambil dari kita ini ya, mengambil di dunia pendidikan, bahkan mungkin mengambil saudara-saudara kita. Ada saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Saya sendiri, guru-guru kami, termasuk juga ada beberapa guru kami yang sudah meninggal begitu terkena dari wabah ini. Tentu ini merupakan satu hal yang bolehlah dikatakan ini juga adalah tahun-tahun kesedihannya kita. Nah, tetapi kita coba untuk melihat kembali bagaimana yang terjadi di era Nabi, di eranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita tahu bahwa Rasulullah ini adalah uswatun hasanah. Rasulullah ini adalah teladan yang paling baik. Teladan yang paling baik di dalam semua dimensi, termasuk ketika Rasulullah menghadapi kesedihan. Termasuk Rasulullah ketika menghadapi kesulitan. Bagaimana caranya Rasulullah menghadapi ini semuanya adalah satu hal yang bisa kita tiru, satu hal yang bisa kita copy paste di dalam kehidupan kita. Jadi rumusnya sudah ada. Kesulitannya bahkan mungkin levelnya lebih luas, lebih berat lagi dibandingkan dengan level kesulitan yang kita hadapi. Nah, kita coba lihat dulu ada beberapa peristiwa sebelum masuk ke pemboikotan secara menyeluruh, yaitu di akhir tahun ke-6 masuk ke tahun ke-7. Kita coba untuk melihat dulu di jelang tahun ke-6, karena di jelang tahun ke-6 ini juga ada peristiwa-peristiwa yang sangat penting. Tepatnya adalah di bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian. Bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian. Bapak dan Ibu, kalau misalnya saya sebut bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian ini, kira-kira ada tidak Pak Bu memori di dalam pikiran kita ini ada peristiwa besar tahun ke-6 kenabian? Kira-kira kalau misalnya ini enaknya sih memang tatap muka ya. Kalau misalnya kita tatap muka nih saya bisa tanya satu-satu Ibu dan Bapak ini tahun ke-6 kenabian di bulan Zulhijjah ada peristiwa apa? Barangkali di antara kita banyak yang tidak ngeh bahwa di bulan itu ada peristiwa besar di dalam sejarah perjuangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam sejarah peradaban pembangunan Islam di awal yang kemudian juga dibangun oleh Rasulullah dan para sahabat. Apa itu? Yaitu peristiwa masuknya ke dalam Islam, ada dua sahabat yang nanti akan menguatkan Islam. Yang pertama adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, dan yang kedua adalah Umar bin Khattab. Jadi ini peristiwa yang sangat besar, karena nanti merubah eskalasi dakwah. Ya, merubah sebuah peristiwa, bahkan merubah gaya dakwahnya dari Rasulullah dan para sahabat selepas masuk dua orang ini, yaitu Hamzah dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang sangat luar biasa memang ya. Dan di sisi yang lain kita bisa membaca bahwa ketika masa kesulitan itu sudah mulai datang, ketika konsekuensi-konsekuensi dari pergerakan dakwah itu sudah mulai terbaca di lapangan, Allah itu tidak membiarkan. Allah itu tidak membiarkan Rasulullah dan para sahabat itu menghadapi sendiri. Meskipun tentu juga meskipun tentu juga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ini menghadapi dengan ikhtiar manusianya, itu adalah sunnah yang bisa kita pelajari, tetapi kemudian juga tetap ada faktor X-nya. Ada faktor X-nya itu adalah bagaimana Allah itu tidak kemudian berlepas, tidak kemudian juga membiarkan Rasulullah dan para sahabat menghadapi konsekuensi dari apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena dakwah terbuka ini adalah sebuah perintah juga dari Allah. Sebuah perintah dari Allah, maka kemudian Allah tidak akan membiarkan. Maaf. Tidak akan membiarkan Rasulullah dan para sahabatnya itu berjalan begitu saja, ditinggalkan menghadapi sebuah hal yang merupakan konsekuensi dari dilaksanakannya kewajiban. Jadi ini juga bisa diambil di kehidupan kita, Pak Bu. Kalau Allah sudah memerintahkan sesuatu kepada kita, ya, memerintahkan kepada kita misalnya untuk bertindak benar, untuk tetap kokoh, untuk tetap menjadi orang yang lurus di kehidupan kita ini, dan kemudian kita melakukan hal itu. Kita hanya mengambil yang halal di tengah sulitnya kehidupan kita. Kita kemudian menjaga diri kita di tengah kemudian rusaknya zaman, misalnya Pak Bu. Pasti ada kesulitan. Pasti kemudian juga ada yang namanya itu konsekuensi dari kita mengambil jalan tersebut. Tapi ingat Pak Bu,
bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita. Allah tidak akan meninggalkan kita. Karena Masya Allah, di dalam sejarah pun seperti itu. Ketika kesulitan itu sudah mulai dituai oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, misalnya, ada tuh ya sebuah tempat yang disiapkan untuk para sahabat pertama datang ke kota Habasyah, datang ke negeri Habasyah. Kemudian juga Allah menolong lagi dengan datangnya dua orang kuat ini. Dua orang pendekar pada zamannya ini, dua orang ahli militer pada zamannya ini, yaitu Hamzah dan Umar yang masuk Islam. Masya Allah. Bahkan kalau bisa kita lihat, ya, kita dengar ceritanya sudah masyhur, bagaimana ketika Hamzah bin Abdul Muthalib masuk masuk Islam ini kan lucu ya, dalam tanda petik itu menarik sekali masuknya Islam ini. Karena pada suatu saat masuk Islamnya Hamzah ini, suatu hari Abu Jahal ini melewati Rasulullah. Tatkala Rasulullah ini sedang ada di Bukit Sofa, di daerah Sofa. Lalu dicaci makilah Rasulullah, dilecehkanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian Rasulullah hanya diam. Rasulullah bersabar. Karena perintahnya masih, perintah yang kemarin itu yang kita bahas, itu masih bersabar. Masih sabar, tidak boleh melawan dulu. Tidak boleh kemudian menunjukkan perlawanan frontal terlebih dahulu. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Dan ketika kemudian juga hal itu terjadi, ada seorang budak perempuan milik Abdullah bin Jad'an yang berada di sana melihat apa yang dilakukan Abu Jahal terhadap beliau. Masya Allah. Lalu kemudian seorang budak perempuan ini menemui Hamzah karena Hamzah baru pulang saja dari berburu. Lewat, ditanyalah oleh budak perempuan milik Abdullah bin Jad'an ini, dikatakan bahwa itu saudaramu Muhammad sedang dilecehkan oleh Abu Jahal. Sedang sedang dihina-hina oleh Abu Jahal, Masya Allah. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Hamzah? Hamzah langsung datang ke depan Abu Jahal itu, lalu kemudian dipukullah, ya, Masya Allah, dipukullah Abu Jahal itu, dihajar langsung, Masya Allah. Bahasanya Syekh Mubarakpuri itu dihajar dengan apa? Dihajar dengan panahnya itu, dengan busur panahnya itu, ya, dengan panah dihantam begitu, Masya Allah. Kemudian dikatakan tuh bahasa lengkapnya itu tercatat di dalam sejarah sampai Hamzah tuh berkata, wahai orang, maaf ya, ini bahasanya beliau tuh, wahai orang yang berpantat kuning, apakah engkau berani mencela anak saudaraku padahal aku berada di atas agamanya, Masya Allah. Langsung kemudian, ya, dan nanti ada hikmahnya, ada hikmahnya. Hamzah tuh langsung marah melihat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, melihat Rasulullah itu dihinakan oleh Abu Jahal, tapi kemudian cuma diam aja, gitu. Cuma sabar saja. Lalu kemudian Hamzah berkata seperti tadi itu, dan dipukullah Abu Jahal itu sambil mengatakan sesuatu, aku berada di atas agama Muhammad. Masya Allah, gempar tuh penduduk Mekah yang pada saat itu berkumpul di sekitaran Ka'bah tuh gempar tuh. Kenapa? Karena Hamzah ini masuk Islam ternyata. Masya Allah. Dan yang menariknya adalah Hamzah kaget juga dengan ucapannya itu. Sampai kemudian Hamzah pulang ke rumah. Ketika di rumahnya dia berkata, apa yang sudah aku katakan? Bukankah aku tidak bersama dengan agamanya keponakanku itu, saudaraku itu? Masya Allah. Ya, sampai kemudian Allah meneguhkan hati Hamzah. Lalu kemudian datang kepada Rasulullah dan menyatakan keislamannya secara utuh. Masya Allah. Ini pernak-pernik pertolongan Allah itu menarik, Pak Budi. Ya, sangat menarik Ibu dan Bapak, ya, Masya Allah. Digerakkannya hati Hamzah, gara-garanya apa? Rasulullah itu diam, sabar. Ternyata sabar tuh, Bapak dan Ibu, kadang-kadang ya, kita kan sering berkata di kehidupan kita, aduh sabar mah cuma defend gitu ya. Sabar mah cuma defensif, diam gitu. Tidak, Bu. Kemudian juga kalau misalnya kita bicara tentang, aduh sabar mah apa ya maknanya ya? Kan sekarang juga mungkin ya, di kehidupan kita sekarang ketika kita melihat mungkin ada tantangan-tantangan dakwah, kemudian juga kita tuh agak agak sedikit kesal gitu, kenapa sih kita diam aja, kenapa sih nggak ngelawan gitu, Masya Allah. Ternyata sabar itu ada makna, fase sabar itu ada efeknya. Justru orang menjadi bertanya, ini kenapa? Gitu. Ini kenapa orang tuh sabar tidak melawan? Nah, di sanalah ada sebuah simpati, ada sebuah empati dari Hamzah, dan ini pun akan menjadi berharga juga Pak Bu di berbagai pergerakan kita ketika kita berdakwah,
Misalnya ibu dan bapak sudah aktif di masjid misalnya ya, kemudian ada orang yang memusuhi itu gerak langkah kita di masjid, kemudian mencaci maki kita, tapi kita cuma senyum, cuma diam gitu ya. Nah, orang tuh akan melihat Pak Bu, senyumnya Bapak, diamnya Bapak itu akan dilihat. Dan ini akan menjadi pintu dari hidayah. Sama seperti terbukanya pintu hidayahnya kepada Hamzah gitu ya. Saya teringat dari ceritanya Imam Amerika Serikat ya, di Amerika Serikat, Imam Indonesia di Amerika Serikat. Mungkin Ibu dan Bapak sendiri sudah tahu kan ada orang Indonesia ya, siapa namanya tuh saya lupa, Masya Allah. Nah itu beliau cerita cerita tentang bagaimana beliau pernah dicaci maki sama orang ketika sehabis peristiwa 911 itu, dicaci maki beliau, Masya Allah luar biasa. Tapi beliau tersenyum, beliau hadapi dengan sabar gitu ya. Sampai kemudian minggu berikutnya datang lagi orang itu ke Islamic Center yang ada di sana itu. Maki-maki lagi, mau mau maki-maki lagi. Ya, nampaknya mau maki-maki lagi, menurut pendapatnya dia. Tuh dia tersenyum aja, dia berkata, "Aduh aku ini orang Makassar." Kalau misalnya satu dimaki-maki, ya mungkin aku masih bisa tersenyum gitu, mungkin saya masih bisa tersenyum. Ya, tapi kemudian juga, kalau 2 kali ini nampaknya aduh ada terjadi sesuatu nih. Ternyata orang tersebut, bapak dan ibu, datangnya dengan wajah yang berbeda sekali. Ya, berbeda sekali. Beliau lalu kemudian, ketika disapa begitu ya, dia berkata, ya dia malah berkata seperti ini, "Wahai Imam, bagaimana caranya saya untuk bisa masuk Islam?" Wah kaget Pak beliau. Imam Syamsi Ali itu sangat kaget gitu, "Kenapa?" Kata dia. "Bukankah engkau adalah yang kemarin yang pekan kemarin maki-maki saya?" Kata dia. "Iya, saya maki-maki Anda," kata dia. "Iya, saya orang yang sama," begitu. Beliau cerita di Masjid Salman, Pak, waktu saya berjumpa dengan beliau. Lalu kemudian beliau berkata lagi, "Kenapa kemudian kau mau masuk Islam?" "Iya, Imam," kata dia. "Saya selama sepekan ini tidak bisa tidur," kata dia. "Setelah saya maki-maki Anda, tapi kemudian Anda hanya menghadapi saya dengan tersenyum. Saya tidak bisa tertidur. Lalu kemudian saya bertanya, apa yang menyebabkan Anda tuh bisa menghadapi makian saya dengan tersenyum, dengan sabar?" Akhirnya saya berkata, "Wah, ini pasti Islam nih, yang membuat Anda bisa berlaku seperti itu padahal saya sedang berlaku sangat buruk kepada Anda," begitu. Maka kemudian saya menganggap bahwa Islam Cakep, ini adalah agama yang cakep. sangat luar biasa begitu. Agama yang sangat luar biasa. Akhirnya masuk Islam, Pak, di tangannya Imam Samsi Ali. Nah itu, Masya Allah ya, saya mengambil sebuah pelajaran, kata beliau, kalau kita berdakwah di masa-masa sulit seperti ini, ya di barat banyak fitnah, termasuk juga di timur, di negeri-negeri kita juga banyak fitnah. Maka kita hadapi dengan kesabaran, dengan akhlak mulia itu justru membuka mata orang, membuka mata manusia. Nah, sama seperti kemudian juga ketika Abu Jahal itu memaki-maki Rasulullah SAW, itu membuka empati dari siapa? Dari Hamzah. Akhirnya Hamzah masuk Islam. Begitu pula peristiwa yang terjadi kepada Umar, Pak Bu. Kalau kita lihat, ya Umar itu kan masuk Islamnya 3 hari setelah Hamzah. 3 hari setelah masuknya Hamzah, masuklah Umar ke dalam Islam itu ya, Masya Allah. Dan memang Nabi juga sering berdoa. Pernah berdoa kepada Allah, Imam At-Tirmizi yang menceritakannya, mentahriz dari Ibnu Umar, sahih hadisnya, Imam At-Tabrani dari Ibnu Mas'ud, dari Anas, bahwa Nabi bersabda dalam doanya, "Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan salah satu dari 2 orang yang paling engkau cintai, yaitu Umar bin Khattab atau dengan Abu Jahal." Jadi 2 orang yang doakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga sekaligus Pak Bu, ada sebuah makna lagi sangat luar biasa Pak Bu. Kalau kita kemudian ingin menyampaikan sesuatu, ya saya belajar dari seorang yang sangat luar biasa. Beliau ketika berdakwah itu diterima di banyak orang. Saya kemudian bertanya, kami kemudian mencari tahu apa yang Anda lakukan dengan hal ini. Kenapa kemudian setiap kalimat tuh terasa menusuk, terasa masuk, merasuk gitu. Kemudian beliau berkata, "Siang hari aku dakwahi manusia, malam hari aku mendoakannya satu demi satu." Masya Allah. Ya Robbi, saya seringkali lupa dengan hal ini Pak Bu. Barangkali kita juga lupa. Kita ketika menasehati anak kita di siang hari, kita lupa mendoakannya di malam hari. Padahal hati itu yang menguasai adalah Allah. Muqallibul qulub, yang membolak-balikkan hati itu Allah yang menguasai itu, yang mengendalikan lisan kita ini Allah. Ya Karim. Nah ini Rasulullah berdoa.
Ini berarti ada sebuah tools dari dakwah juga adalah doa. Ini jangan dilupakan. Jadi kalau ada orang belum kena hidayah, belum baik hidupnya tuh jangan dimusuhi, Pak. Doain gitu ya. Kalau misalnya dia memusuhi, doain juga bisa merupakan satu awal, doain dulu begitu ya. Doakan terus segala kebaikan-kebaikannya itu. Ya, baik. Masya Allah. Kita lanjutkan kembali ke proses masuknya Islam Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini ketika itu, Masya Allah, beliau ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi kemudian dianggap sudah membuat kondisi Mekah ini tidak kondusif, yang menjadi ada konflik, menjadi ada satu hal yang begitu panas begitu ya. Sampai kemudian Umar berkata, aku akan membunuh Muhammad. Masya Allah. Tapi ketika beliau menghunus pedang, datang mencari Muhammad, ada orang-orang yang kemudian juga memberitahu kepada Umar bin Khattab, jangan kau jauh-jauh untuk membunuh Muhammad. Keluargamu sendiri juga sudah ada yang masuk, sudah ada yang mengikuti agamanya Muhammad. Dia siapa? Gitu. Dia adalah yang namanya Fatimah, Masya Allah. Nah, maka kemudian hal yang menarik ya, beliau sangat marah dengan hal itu, lalu datanglah beliau ke rumah adiknya tersebut, ke rumah saudaranya tersebut. Lalu kalau misalnya kita melihat tuh, Masya Allah, luar biasa dikatakan juga, ya ini sumbernya dikatakan oleh Muhammad Al-Ghazali, ya kita bisa melihat sumbernya tersebut, bahwa Masya Allah, beliau sangat marah dengan kondisi adiknya yang telah masuk Islam itu ditampar, Pak, Bu. Ditampar adiknya tersebut. Masuk langsung dobrak, tampar gitu ya, sampai berdarah. Sampai berdarah, Masya Allah. Menginjaknya dengan keras. Menginjaknya dengan keras, Masya Allah. Tuh, ini dibacakan ya. Karena di dalam rumahnya tersebut ada juga yang lain, ada sahabat yang lain juga, ada Khabbab bin Art ya, sedang membaca Al-Quran. Itu ditampar, Pak. Ditampar, diinjak sampai seketika Umar melompat ke arah adiknya itu menginjaknya keras. Masya Allah. Lalu kemudian juga adiknya ini mendekat untuk menolong suaminya itu. Jadi suaminya juga dipukul. Wah, Masya Allah, kacau sekali kondisi di rumah itu. Lalu berkatalah Fatimah, wahai Umar, kata Fatimah, jika memang kebenaran itu ada dalam selain agamamu, maka bersaksilah bahwa tiada ilah selain Allah dan bersaksilah bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Masya Allah. Malah kemudian di kondisi yang sulit seperti itu, Fatimah tuh masih berani mendakwahi. Ya, berani berkata, wahai Umar, ada agama yang lebih baik dari apa yang kau yakini. Kul, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di posisi sulit, suaminya lagi diinjak, suaminya lagi dipukuli. Dianya sendiri ditampar, berdarah dianya. Tapi dia masih kemudian berani berkata semacam itu. Dan ini kemudian Masya Allah Pak Bu, militansi seorang perempuan. Nah ini ada pelajaran yang berikutnya. Kesabaran seorang perempuan dan militansi seorang perempuan justru ini membuka hatinya Umar. Kalau tadi kesabarannya Nabi, ini kesabarannya seorang perempuan. Kesabarannya seorang perempuan, kita tahu bahwa Umar bin Khattab itu, Bapak dan Ibu, kalau kita bicara tentang bagaimana beliau, ya Masya Allah kan, beliau kalau berkelahi dengan 10 orang saja itu nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. 10 orangnya, ya 10 orang pendekar begitu, itu seri, draw gitu, Masya Allah. Ini sangat luar biasa, berarti kekuatan yang sangat luar biasa. Bahkan kan Rasulullah ketika Umar sudah masuk Islam juga mengatakan, saking dahsyatnya kekuatannya beliau, gitu, kalau setan berpapasan jalan dengan Umar itu, setan tuh melipir jauh, gitu. Tapi kemudian juga seorang wanita yang begitu lemah, namanya Fatimah, itu berkata semacam itu di hadapan Umar. Dan inilah yang kemudian membuat Umar lalu bertanya, ini ada apa dengan Fatimah ini? Sampai kemudian dia melihat, oh itu ada tulisan. Jangan-jangan ini yang membuat engkau begitu berani menentangku, melawanku, padahal engkau lemah begitu. Suamimu sedang kuinjak, sedang dipukul, engkau sudah ditampar berdarah, tetapi engkau masih juga ya berani untuk berdakwah, mengajakku untuk masuk ke dalam agama itu. Dimintalah kemudian lembaran-lembaran itu. Tapi kemudian kata Fatimah, tidak bisa seperti itu. Anda harus pergi dulu, bersuci dulu, mandi dulu, baru kemudian juga boleh. Silahkan untuk pegang mushaf itu. Masya Allah. Silahkan untuk pegang lembaran itu, suhuf itu. Masya Allah. Dan akhirnya kemudian
kita pun mengetahui Umar bin Khattab membaca surah Thaha. Ternyata yang sedang dibaca oleh Fatimah, yang sedang dibaca oleh suaminya juga itu adalah surah Thaha. Yang di dalam surah Thaha itu tepatnya kita bisa membaca Umar bin Khattab itu termenung sampai ke ayat ke-14. Ketika sampai di ayat ke-14, beliau termenung. Kenapa? Karena di sana disampaikan sebuah konsep yang begitu sangat luar biasa. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada ilah selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingat. Masya Allah. Sebelumnya ada ayat-ayat yang begitu sangat indah. Dikatakan bahwa agama ini adalah datang untuk tidak menyusahkan manusia. Umar yang cerdas berpikir, oh ini yang menjadikan adikku ini kemudian juga kokoh di dalam keyakinannya itu. Karena memang ini benar. Ini sangat luar biasa, konsep yang begitu sangat indah. Agama jahiliyah yang pada saat itu dihadapi atau yang saat itu dipeluk oleh Umar adalah agama yang begitu sangat ribet. Agama yang begitu sangat menyusahkan. Tuhannya minta diberi sesajen. Tuhannya minta diberikan sangat banyak hal apa namanya ritual-ritual yang begitu sangat menyusahkan manusia. Tetapi di dalam surah Toha konsepnya begitu sangat sederhana. Cuma sholat saja. Masya Allah. Maka kemudian Umar pun masuk Islam. Apa pelajarannya Ibu dan Bapak? Pelajarannya kesabaran itu ternyata Masya Allah ya, membuka mata hati dari banyak orang. Jadi sabar itu ada fungsinya Pak. Sabar itu ternyata bagian dari strategi dakwah. Sabar itu bukan kemudian juga hanya sekedar bertahan, tapi di masa-masa sabar itu justru banyak orang yang kemudian menjadi penasaran. Orang-orang yang intelek, orang-orang yang merasa bahwa ini ada sesuatu, lalu kemudian mencari tahu. Dan dari mencari tahu itu ternyata mereka mendapatkan hidayah. Dalam sejarah, ini adalah kasusnya Hamzah dan Umar yang masuk Islam. Masya Allah. Masya Allah, ada peristiwa yang lainnya lagi. Di peristiwa tahun ke-6 kenabian ini, yaitu ketika nih Hamzah dan Umar masuk Islam kan sangat menarik, merubah. Ya. Umar ketika masuk Islam ini, kenapa kemudian digelari Al-Faruq, pembeda, karena menjadi beda sekali. Gerakan dakwah pada saat itu menjadi berbeda. Kenapa? Karena sudah ada Umar dan sudah ada Hamzah. Sampai Umar berkata, kalau seperti itu, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini Umar baru masuk Islam, Pak. Umar baru masuk Islam karena kapasitasnya sangat luar biasa. Umar tuh masuk Islam saja langsung ketokin pintunya Abu Jahal. Pintu rumahnya Abu Jahal diketok sama Umar, itu dikatakan bahwa ya Abu Jahal, saya sudah masuk Islam nih. Bahasanya kita mungkin ya apa lu gitu. Jadi kemudian Abu Jahal langsung gentar tuh, Masya Allah. Waduh, Umar masuk Islam. Aduh, langsung ditutup rumahnya sambil dengan wajah yang begitu sangat sedih begitu ya Abu Jahal itu. Kok Abu Lahab juga sama, Masya Allah. Itu yang dilakukan oleh Umar. Dan Umar kemudian mengajak tuh orang-orang yang sudah berkumpul di Arkom itu, karena kan beliau juga akhirnya datang ke Arkom ke rumah Arkom untuk kemudian menyatakan keislamannya sampai dipeluk oleh para sahabat ya. Lalu kemudian beliau mengajak, sudah ada aku, ayo keluar. Aku keluar. Masya Allah. Sampai kemudian juga mereka tawaf, mereka sholat itu di depan Ka'bah ya Masya Allah. Sampai kemudian ada peristiwa dipukuli dan seterusnya. Tapi yang sangat luar biasa adalah uh, umat Islam pada saat itu dikatakan di dalam sumber-sumber sejarah menjadi lebih berani lagi menampakkan identitasnya. Kenapa? Dengan masuknya dua orang ini. Sehingga kemudian Rasulullah pun mengambil sebuah keputusan yang sangat strategis. Selepas masuknya Hamzah dan Umar ini, ada tawaran damai. Nah, ini orang-orang Quraisy sudah melihat ini perubahan sudah terjadi. Ini mereka sudah menang angin nih, barangkali bahasanya seperti itu. Umat Islam sudah menang angin. Akhirnya mereka datang, misi diplomatik, sudahlah damai. Gitu. Tapi kemudian Nabi menolak tawaran damai itu. Kenapa? Karena sudah mulai kuat posisinya di kota Mekah. Menolak tawaran damai itu berkata bahwa memang ya aku tidak mau. Karena tawaran damainya itu tetap ya, orang-orang kafir Quraisy itu, orang-orang musyrikin Quraisy itu menginginkan bahwa sudahlah dakwahnya berhenti begitu. Kita hentikan yang namanya perselisihan kita ini dengan cara engkau berhenti untuk menyebarkan Islam ini. Ya, Nabi jelas menolak. Nabi jelas menolak dan menolaknya memang, Masya Allah, dijamin juga ya, sudah ada dua orang ini, Masya Allah. Nah kemudian juga akhirnya itu
membawa sebuah keputusan dari orang-orang musyrikin itu untuk memusuhi secara total. Tetapi kemudian yang sangat luar biasanya, ini pun menjadi sebuah berkah, Pak. Ketika permusuhan itu akhirnya dideklarasikan secara total bahwa kemudian sekarang kita harus memusuhi Muhammad dengan cara apapun. Memusuhi Muhammad dengan cara apapun, ya termasuk juga para sahabatnya dengan cara apapun, ini ternyata luar biasa, menimbulkan sebuah solidaritas. Solidaritasnya itu bukan hanya solidaritas orang-orang yang sudah masuk Islam, tapi seluruh Bani Muthalib dan Bani Hashim. Seluruh Bani Muthalib dan Bani Hashim. Kenapa? Karena ini Nabi sudah menolak tawaran damai nih. Muhammad nih, sementara dia adalah bagian dari suku kita, dan pasti ketika orang-orang musyrikin ini sudah mulai mengancam seperti itu, pasti akan ada sebuah rencana pembunuhan. Akhirnya apa? Bani Muthalib dan Bani Hashim melindungi Nabi Muhammad. Jadi sangat luar biasa ya Pak Bu. Ini sudah muncul kalau misalnya kita baca secara strategi dakwahnya, alur dakwahnya, ternyata masa-masa kesulitan itu mendatangkan banyak pertolongan dari Allah. Ya, dengan datangnya Hamzah dan Umar, yang sekarang ini kemudian terbangun sebuah solidaritas dari Bani Muthalib dan Bani Hashim yang juga tidak semuanya sudah masuk Islam, Pak. Tidak semuanya sudah masuk Islam. Ada yang belum masuk Islam pun akhirnya melindungi dengan atas nama kebanggaan suku, ya, meskipun atas kebanggaan suku. Masya Allah. Nah, Masya Allah. Barulah tahun ke-7 kenabian ada deklarasi boikot total kepada Bani Muthalib dan Bani Hashim. Jadi Bani Muthalib dan Bani Hashim semuanya kena, Pak. Jadi bukan hanya yang sudah masuk Islam, bukan hanya yang sudah masuk Islam, tapi yang belum masuk Islam pun kemudian juga mengalami pemboikotan. Di boikot di rumahnya atau di tanahnya Abu Thalib. Masya Allah, 3 tahun boikot yang menyusahkan. Nah, sekilas Bapak dan Ibu, Masya Allah, sudah jam 5:56 ya. Sekilas, di 3 tahun yang menyusahkan ini apa yang terjadi? Nah, di tahun yang menyusahkan ini kita coba untuk melihat, ya ada beberapa hal yang penting yang perlu untuk kita ketahui. Mereka berkumpul di perkampungan Bani Kinanah untuk membuat kesepakatan bersama menghadapi Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ya, Masya Allah. Kemudian mulai diisolirnya ini pada awal Muharram tahun ke-7 dari Nubuah. 3 tahun masa kesulitan yang begitu sangat luar biasa di boykot ini, Masya Allah. Nah, sampai kemudian juga kalau misalnya kita lihat tentang bagaimana kesulitan yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat juga dari Bani Muthalib dan Bani Hashim itu benar-benar diboykot sangat luar biasa, Pak. Perdagangan itu tidak boleh dilakukan oleh mereka. Bahkan kemudian juga suplai makanan pun diputus oleh Abu Jahal dan kawan-kawan itu. Sampai betul-betul kelaparan. Diceritakan di masa-masa kesulitan itu sampai ada di tiap malam itu terdengar ada perempuan yang menangis, ada anak-anak yang berteriak, ada bahkan kemudian laki-laki yang berupaya menahan laparnya. Sampai digambarkan Pak Bu, saking kesulitannya di masa itu. Allah Karim. Masya Allah, sampai ada seorang sahabat menemukan kulitnya bekas apa? Bekas sepatu. Lalu apa yang dilakukan? Direndam oleh seorang sahabat itu, direndam biar bisa dimakan. Lalu kemudian dimakan. Masya Allah. Para sahabat yang lain, orang-orang yang lain itu sampai memakan dedaunan. Sehingga kemudian digambarkan di dalam berbagai sumber sejarah itu ketika mereka buang air besar itu keluarnya hijau. Kenapa? Karena hanya makan tumbuhan yang ada saja. Sangat berat sekali kondisi itu, dan itu 3 tahun berlangsung. 3 tahun berlangsung. Ya, 3 tahun berlangsung, dan itu Insya Allah sabar dihadapi oleh para sahabat meskipun kesulitan yang begitu sangat luar biasa. Sampai tiba satu masa, yaitu pembatalan kesepakatan dan sebuah mukjizat yang terbentang. Ya, Masya Allah. Yaitu ada para pemuda, ada beberapa pemuda yang melihat kondisi itu. Jadi mereka tuh sering lewat ke tempat pemboikotan umat Islam dan Bani Muthalib juga Bani Hashim ini. Lewat begitu. Malam-malam ada yang teriak. Malam-malam kemudian juga ada anak-anak yang menangis. Mereka sudah mulai terbangun rasa solidaritasnya itu. Kemanusiaannya sudah mulai terketuk. Ini nggak bisa. Ini sudah keterlaluan. Ini sudah keterlaluan. Ini sudah keterlaluan, kata para pemuda ini. Ini pelajarannya nanti panjang, Pak. Para pemuda ini perlu disentuh di isu-isu kemanusiaannya. Kalau misalnya kita ingin menyentuh mereka, ya,
Pak Bu, ketika di kondisi sulit ya di fikih dakwah itu masuknya ke kondisi kemanusiaan bisa Pak. Itu salah satu formulanya untuk menghadapi pemuda begitu ya. Nah, karena memang di dalam sirahnya seperti itu juga. Pemuda ini sudah mulai melihat, aduh ini sudah keterlaluan sekali. Sudah keterlaluan. Mereka terbuka dengan kondisi itu. Objektif melihat, wah ini sudah nggak bisa lagi. Ya, sampai akhirnya kemudian para pemuda ini, Allah Akbar, mencoba untuk memutuskan boikot ini. Ya, mereka adalah Hisham bin Amr dari Bani Amir, kemudian juga menghubungi Zuhair bin Abu Umayyah al-Makhzumi, kemudian juga dihubungi beberapa pemuda yang lainnya, 6 orang pemuda akhirnya. Terkumpullah 6 orang pemuda. 6 orang pemuda ini mengatakan bahwa kalau seperti itu nanti besok kita melakukan sesuatu agar kemudian pemboikotan ini berakhir. Apa yang terjadi? Mereka melakukan sesuatu, yaitu mereka berkumpul di sekitaran Ka'bah itu, karena kan piagam pemboikotannya itu digantung di dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah mereka bikin drama, Pak. Bahasanya mungkin seperti itu ya, bikin drama. Dramanya mereka berdebat. Mereka berdebat di depan Ka'bah itu, sementara di depan Ka'bah itu sendiri juga ada Abu Jahal. Ada Abu Jahal pada saat itu, dan kemudian Abu Talib juga sedang keluar dari tempat pemboikotannya itu. Jadi Abu Talib masih bisa ya keluar, karena beliau kan kepala suku. Jadi, tapi beliau keluar itu karena ada sesuatu yang didengar tadi malam. Tadi malam kemudian Nabi SAW berkata kepada Abu Talib bahwa nanti pagi, nanti siang akan ada sesuatu yang terjadi di depan Ka'bah. Engkau datanglah ke depan Ka'bah. Jadi ini juga adalah satu hal yang sangat luar biasa ya, mukjizat yang ingin dibuktikan oleh Abu Talib. Abu Talib datang ke depan Ka'bah. Ternyata benar ada perdebatan seperti itu. Ya, perdebatan yang terjadi yang kemudian juga pemuda ini berkata, aku akan merobek-robek. Aku akan merobek-robek piagam itu. Aku akan merobek piagam itu. Abu Jahal berkata, waduh, engkau berkata sesuatu yang apa sih gitu ya, bahasanya mungkin dikatakan seperti itu. Engkau apalah? Kenapa kemudian kau berteriak-teriak seperti itu? Kemudian didatangilah oleh Abu Talib, dan Abu Talib mengatakan sesuatu. Ini satu poin yang penting. Abu Talib mengatakan sesuatu, tadi malam keponakanku berkata bahwa piagam itu tidak usah kalian sobek-sobek, karena Allah yang sudah menyobek-nyobeknya. Allah yang sudah memusnahkan piagam itu. Wah, gempar tuh ya. Si pemuda tadi itu, Abu Jahal juga kemudian menjadi gempar, berkata, engkau berdusta. Kesempatan. Ini kan kata Abu Talib, kalau seperti itu kita buktikan saja. Kalau misalnya memang piagam itu sudah benar-benar rusak, maka keponakanku yang benar, dan maka kalian harus menghentikan pemboikotan. Tapi kalau misalnya itu tidak benar, silahkan lanjutkan lagi pemboikotan itu. Apa yang terjadi? Masya Allah. Ketika akhirnya dibukalah pintu Ka'bah, masuklah ke dalam Ka'bah, dilihatlah ternyata ya ini di Muharram tahun ke-10 kenabian peristiwanya, pas masuk itu ternyata betul bahwa piagam pemboikotan itu sudah dimakan oleh rayap. Sudah dimakan oleh rayap yang menyisakan kalimat bismillah dan Allahnya saja. Setiap kalimat Allahnya itu tidak dimakan oleh rayap. Masya Allah. Ini padahal kalau misalnya kita memandangnya dengan akal sehat kita, ini bukti berarti. Bukti bahwa Nabi Muhammad itu benar. Bukti bahwa kemudian juga Nabi SAW itu memang membawa agama yang benar. Masya Allah. Seharusnya kemudian orang-orang yang ada di sana itu sudah langsung masuk Islam semua Pak, harusnya. Kemudian juga Abu Jahal harusnya masuk Islam. Tapi apa yang dilakukan? Mereka hanya berkata semacam ini. Ya. Mereka hanya berkata. Nah, Masya Allah. Ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Qamar ayat kedua. Wa in yarau ayatan yu'ridu wa yakulu sihrum mustamir. Ini sihir yang terus-menerus. Padahal itu ada mukjizat di depan matanya mereka. Ya, tapi mereka tidak mau menerima. Nah, tetapi kemudian juga ya mereka juga fair dengan perjanjiannya dengan Abu Talib itu. Mereka berkata bahwa sudah kalau seperti ini karena memang perjanjiannya sudah dirobek-robek, entahlah itu lewat sihir atau apa, tapi karena memang sudah dirobek-robek, pemboikotan ini berakhir. Masya Allah. Begitu cara Allah menghentikan pemboikotan. Ya, luar biasa sekali. Jadi sekali lagi ini mengingatkan kepada kita Allah tidak pernah meninggalkan. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan ini menunjukkan kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
menunjukkan bahwa, nabi itu senantiasa dibersamai oleh Allah, tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Dan ini mengingatkan kepada kita, mengokohkan keyakinan kita bahwa nabi kita ini, Muhammad itu adalah nabi dan rasul yang benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya tadi mengetahui sesuatu yang gaib. Mengetahui sesuatu yang gaib dan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala karena berkehendak atau berkenaan dengan agama kita ini. Masya Allah. Nah, tetapi kemudian peristiwa itu belum selesai, Pak, Bu. Kesedihan itu belum selesai. Selepas kemudian diboikot, orang-orang sudah mulai keluar dari si Abu Thalib, sudah mulai bisa mendapatkan makanan dan minuman. Ternyata malah terjadi sesuatu, yaitu wafatnya Abu Thalib. Karena beliau ketika diboikot juga sempat sakit-sakitan dan akhirnya sakitnya semakin parah. Akhirnya kemudian bulan Rajab tahun ke-10 beliau meninggal. Ya. Dan kemudian disusul 3 bulan 3 bulan selepas itu wafatnya Khadijah radhiyallahu anhu radhiyallahu anha. Beliau meninggal juga. Jadi di tahun itu kita sebut sebagai tahun-tahun kesedihan. Ada peristiwa yang begitu sangat menyedihkan ya. Di akhir-akhir kehidupannya Abu Thalib, Nabi duduk di dekatnya Abu Thalib. Kemudian menawarkan hidayah, menawarkan, "Ya wahai paman, engkau adalah orang yang begitu sangat luar biasa. Engkau sudah membelaku, maka masuklah Islam." Tapi kemudian beliau tidak masuk Islam juga ya. Karena di sana ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, mereka tidak masuk Islam. Beliau tidak masuk Islam. Sehingga kemudian turunlah ayat ini, yang ini mengingatkan kepada kita tentang hidayah, konsep hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Masya Allah. Hidayah milik Allah. Lalu kemudian wafatnya Khadijah di bulan Ramadan tahun ke-10. Mendampingi perjuangan Nabi selama 25 tahun. Masya Allah. Seorang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai dengan amat sangat oleh Rasulullah. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad disampaikan pujiannya Rasulullah, dia beriman kepadaku saat semua orang mengingkariku, membenarkan aku selagi semua orang mendustakanku, menyerahkan hartanya kepadaku selagi semua orang tidak mau memberikannya. Allah menganugerahkan anak darinya selagi wanita lain tidak memberikannya kepadaku. Masya Allah. Kemudian Khadijah, bahkan sampai kemudian beliau pernah mendapatkan salam dari Allah. Kisahnya diceritakan oleh Abu Hurairah, hadisnya riwayat dari Imam Bukhari. Jibril mendatangi Nabi seraya berkata, "Ya Rasulullah, sebentar lagi ada Khadijah datang membawa bejana yang di dalamnya ada lauk dan makanan atau minuman." Ternyata benar datang, keluarlah Khadijah. Lalu kemudian Jibril berkata, "Jika ia datang, sampaikan salam kepadanya dari Robnya dan sampaikan kabar kepadanya tentang sebuah rumah di surga yang di dalamnya tidak ada suara hiruk pikuk dan keletihan." Masya Allah. Ini Khadijah, Pak Bu. Jadi seorang istri yang mendampingi perjuangan suaminya, seorang istri yang kemudian juga menjadi penyokong dakwah yang utama. Masya Allah. Ini Khadijah yang kemudian beliau meninggal di kondisi tahun-tahun kesulitan ini dan tekanan pun semakin kuat terhadap dakwah selepas tahun-tahun kesulitan ini meskipun boikot sudah berakhir. Masya Allah, Ibu dan Bapak, ini baru separuh perjalanan kita, ya tekanan kuat yang di masa-masa kesulitan ini, ya. Bahkan nanti di masa-masa ini terjadi juga sebuah kesedihan yang bertambah-tambah ketika Rasulullah sudah kehilangan 2 orang yang begitu sangat luar biasa ini, beliau mencoba untuk mencari basis dakwah yang lainnya. Beliau pergilah ke Taif. Ketika di Taif, beliau ternyata tidak diterima oleh masyarakat. Beliau padahal berjalan kaki, Pak, Bu, berjalan kaki dari Mekah menuju ke Taif itu dikabarkan kalau kita melihat ke sumber-sumber sejarah itu sampai 12 hari beliau berjalan. Kenapa? Karena setiap ketika sambil berjalan, beliau itu menemui kabilah-kabilah yang ada di sepanjang jalur perjalanan dari Mekah ke Taif itu, lalu kemudian berdakwah, tapi ditolak terus sampai tiba di kota Taif, beliau tiba di sana, bermukim di sana 1 pekan, lalu kemudian beliau akhirnya di hari ketujuhnya dilempari oleh anak-anak kecil itu, dikejar-kejar oleh orang-orang itu, dikatakan gila, sampai kemudian darahnya itu menetes, darahnya itu hampir tumpah begitu, Masya Allah, sampai kemudian juga beliau menahan darahnya itu, Pak, Bu. Ini luar biasa. Ketika wajah beliau terluka, beliau menampung darahnya itu dengan tangannya, diusapkannya ke gamisnya itu.
darahnya ditampung lagi, diusapkanlah ke gamisnya itu, sampai kemudian Zaid yang menemani ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Taif ini, beliau berkata, "Ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan itu?" Kata Rasulullah, "Aku tidak mau, karena aku tidak mau darahku tertumpah di kota Taif ini." Kenapa? Karena satu tanah, satu daerah, yang di daerah tersebut tertumpah darah seorang nabi, maka kemudian tanah itu akan dikutuk oleh Allah. Maka kemudian aku tidak mau. Masya Allah, kecintaan nabi ya. Tetap saja nabi itu mencintai umatnya, mencintai manusia. Sampai ketika ditawarkan oleh para malaikat untuk dihancurkanlah kota Taif, beliau hanya berdoa kepada Allah, "Jangan, Jibril, aku hanya akan berdoa kepada Allah, nanti satu saat mudah-mudahan dari rahim wanita-wanita mereka akan terlahir orang-orang yang mencintai Allah, akan terlahir orang-orang yang kemudian juga mengenali Allah." Masya Allah. Ini baru penggalan, Pak. Ini karena nanti kita akan bahas lebih dalam lagi di bagaimana ketika tekanan semakin kuat terhadap dakwah ini di episode berikutnya. Mudah-mudahan ini bisa mengambil sebuah ibroh dari pelajaran-pelajaran ini, bahwa kesulitannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat luar biasa, Pak, sebagai konsekuensi dari dakwah. Tapi beliau menghadapinya dengan banyak hal. Tadi kita sudah bisa juga mengambil sebuah pelajaran bahwa Allah tidak meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertolongan-pertolongan yang begitu sangat indah. Ya, ada perintah untuk pergi ke Habasyah, ada kemudian datangnya pertolongan dengan masuknya Hamzah dan Umar ke dalam Islam, kesabaran yang menuai simpati, kesabaran yang menuai bagaimana terbukanya jalan hidayah oleh Allah kepada orang-orang yang awalnya memusuhi, bahkan hendak membunuh Nabi, tapi bahkan menjadi para pembela Nabi. Masya Allah. Barakallahu fikum jami'an, mudah-mudahan ini bisa menginspirasikan kita. Masih belum selesai karena semakin seru, Pak, Bu. Nanti berikutnya itu bagaimana kemudian juga kita akan coba ya untuk mengambil apa sih yang membuat mereka ini kuat, apa sih yang membuat mereka ini kokoh. Nah, barangkali ini bisa menjadi sebuah modal juga kita ya untuk menghadapi kesulitan-kesulitan kehidupan kita. Untuk sementara itu dulu, mudah-mudahan ini bisa kita ambil pelajaran besar dari kisah di tahun-tahun kesulitan, tahun-tahun yang penuh dengan tantangan, cabaran yang terjadi di eranya Rasulullah dan para sahabat. Wallahu a'lam, kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan terlebih dahulu kepada Ustaz dulu. Silakan Ustaz.